Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Jona Putri dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi 2019. Saya mau ngebahas tentang teori komunikasi, teori kelompok yang dibungkam atau muted group theory. Teori kelompok yang dibungkam merupakan teori komunikasi kritis dan termasuk dalam konteks kultural yang membahas mengenai gender dan komunikasi. Teori ini memusatkan perhatiannya pada kelompok tertentu dalam masyarakat yang mengungkapkan struktur-struktur penting yang menyebabkan penindasan dan memberikan arah bagi perubahan yang positif. Teori kelompok yang dibungkam bermula pada pertengahan tahun 1970. Dua orang antropolog, Edwin R. Denner, seorang antropologi sosial dari Oxford University, dan Shirley R. Denner sebagai rekan kerjanya menunjukkan minat untuk melihat cara kerja para antropolog budaya tersebut di lapangan. Mereka melihat bahwa ternyata para antropolog melakukan penelitiannya dengan lebih banyak berbicara dan bertanya kepada kalangan laki-laki dewasa pada suatu budaya tertentu untuk kemudian mencatatnya dalam etnografi sebagai gambaran budaya secara keseluruhan. Sehingga tidak seluruh porsi dari deskripsi budaya tersebut seperti perempuan, anak-anak, dan posisi dari pihak yang tak berdaya lainnya disajikan sebagai bagian dari cerita budaya tersebut. Mereka memperdalam penelitiannya sehingga terbentuklah teori kelompok yang dibungkam ini. Teori ini kemudian dikembangkan secara lebih lengkap oleh Caris Kremrey dan koleganya. Kremrey menemukan bahwa perempuan dalam kartun biasanya dilukiskan sebagai emosional, apologetik, dan pelin-pelan, sedangkan pernyataan yang sederhana dan kuat disuarakan oleh laki-laki. Teori ini telah dipastikan terutama sebagai teori feminis dengan perempuan sebagai kelompok yang dibungkam, tetapi bisa juga diterapkan pada kelompok budaya terpinggirkan lainnya. Teori ini memandang bahwa bahasa adalah batasan budaya dan karenanya laki-laki lebih berkuasa dari perempuan. Adanya tekanan-tekanan dari kelompok dominan kepada kelompok kecil atau minoritas. Dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain yang mengakibatkan adanya tekanan-tekanan terhadap kelompok minoritas. Perbedaan persepsi gender yang seakan memposisikan wanita untuk tidak berhubungan dengan dunia luar. Beberapa teori mengatakan di dalam ilmu komunikasi ada sebuah pembahasan yang khusus membahas suatu kelompok di mana kelompok tersebut melakukan pembungkaman dan mereka sulit untuk menyampaikan ide-ide yang mereka pikirkan dan mereka merasa tertekan dengan keadaan yang sedang mereka alami. Perempuan merasakan dunia yang berbeda dari laki-laki karena perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang sangat berbeda. Pengalaman yang berbeda ini berakar pada divisi kerja masyarakat, karena laki-laki merupakan kelompok yang dominan di masyarakat. Sistem persepsi mereka juga dominan. Dominasi ini menghalangi kebebasan ekspresi dari dunia model alternatif perempuan. Sehingga agar berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mentransformasi modelnya menjadi sistem ekspresi yang dominan tersebut.